Halo sahabat pecinta anggrek dimanapun berada, bertemu lagi di channel AA Orki. Terima kasih sudah setia menyaksikan video-video di channel ini. Dan di kesempatan video kali ini saya mau men-share kepada teman-teman ya aktivitas-aktivitas rutin saya di kebun. Ya boleh dibilang rutinitas karena ini mungkin saya lakukan seminggu 2 kali ya. Jadi saya mau share-share ya pengalaman ke teman-teman mengenai perawatan anggrek, terutama bagi teman-teman yang sibuk ya. Bagi sebagian teman-teman yang sibuk tapi pengen menanam anggrek, biasanya jadi kendala atau jadi alasan saya nggak sempat untuk bisa merawat anggrek saya, tapi saya sebenarnya suka. Nah, ada beberapa teman yang sering ngomong seperti itu ya. Nah, sebenarnya anggrek itu perawatannya tidak, boleh dikatakan tidaklah terlalu rumit ya. Jadi bisa disambi kalau bahasa Jawanya, atau jadi aktivitas sambilan. Seperti saya ya. Ya, saya di kebun saya ini sebenarnya anggrek adalah hobi. Jadi menanam anggrek bagi saya itu adalah hobi. Dan saya punya pekerjaan utama lain selain di anggrek ini. Jadi berawal dari hobi, saya memang kemudian sebagian anggrek-anggrek saya jual. Nah, kemudian saya melakukan perawatan itu pagi hari sebelum saya berangkat kerja, atau kalau sempat itu sepulang kerja. Tapi kalau sepulang kerja biasanya saya nggak sempat karena saya pulang kerja itu sudah maghrib, sampai di rumah sudah malam. Jadi praktis kalau malam hari sudah nggak sempat lagi untuk merawat anggrek-anggrek saya, kecuali cuma ngecek-ngecek aja ya, ngelihat-ngelihat apakah ada hama atau tidak. Nah, selain itu saya merawat anggreknya itu di hari libur. Biasanya kalau di hari libur tidak ada kegiatan, saya melakukan perawatan anggrek saya. Nah, untuk perawatan anggrek yang biasa lakukan, yang pertama adalah penyemprotan atau pemupukan. Nah, ini seperti yang sedang saya lakukan ini. Saya sedang melakukan pemupukan terhadap anggrek-anggrek saya, sekaligus ini melakukan penyemprotan dengan insektisida. Nah, ini insektisida saya campur dengan pupuk. Nah, karena ini kebetulan ada banyak anggrek ya yang lagi spek, terutama ini anggrek-anggrek bulan di sini itu lagi banyak speknya. Dan beberapa waktu yang lalu itu banyak spek yang gagal mekar karena terserang hama. Makanya ini saya melakukan penyemprotan dengan pencampuran pupuk dengan insektisida. Nah, untuk pencampurannya tadi di awal video sudah kita share ya, seperti itu. Di video-video yang lalu juga kayaknya pernah kita share juga. Kemudian selain penyemprotan dengan pupuk dan insektisida, saya selang-seling juga pupuk dicampur dengan fungisida atau obat anti jamur. Nah, bagaimanapun juga anggrek-anggrek itu kadang-kadang juga terserang jamur ya, penyakit jamur. Jadi kita perlu melakukan penyemprotan dengan fungisida. Selain pemupukan ya, kadang-kadang kita perlu melakukan penyiraman terhadap anggrek-anggrek kesayangan kita, terutama di musim kemarau seperti ini ya. Ini penyiraman jadi perhatian yang ekstra ya, terutama nanti kalau anggrek-anggreknya itu ditempatkan di tempat yang full sun atau sinarnya banyak, terkena matahari full. Ini pasti medianya akan cepat kering. Bisa jadi di tempat-tempat tertentu pagi disiram, mungkin sore sudah kering. Jadi perlu diperhatikan medianya apakah kering apa tidak. Jika memang diperlukan, bisa sehari 2 kali penyiramannya. Tapi ya dilihat ya, jangan sampai kondisi media masih basah itu disiram, ini jangan. Tapi kita perhatikan, kita memang harus perhatian ya dengan anggrek-anggrek, meskipun ini sambilan ya, kita punya kegiatan yang lain ya. Anggrek itu juga butuh perhatian, butuh dilihat kondisinya seperti apa, dia pengen apa ya, seperti kita lah.
Kadang-kadang seperti manusia itu juga pengen perhatian, sehingga perawatannya juga tergantung dengan kebutuhannya. Jangan sampai kita anggrek kita butuh tidak disiram tapi kita malah menyiram, atau ada penyakitnya kita malah penyakitnya karena bakteri, misalkan karena apa, tapi kita obati dengan jamur. Nah, obat jamur, nah itu kadang-kadang jadi tidak tepat. Nah, intinya adalah kalau di anggrek itu kan perhatian ya, perhatian. Kita melakukan perawatan secara ya sesuai dengan keinginan si anggrek itu. Bagi teman-teman yang mungkin sibuk ya, punya pekerjaan lain ya, kadang-kadang mungkin kalau anggreknya banyak itu waktunya mungkin nggak cukup ya. Ini bisa kok, anggrek itu bisa fleksibel, jadi kita bisa melakukan misalkan proses repotting ya. Repotting anggrek itu bisa dilakukan misalkan malam hari ya, kalau kita lagi santai sambil nonton televisi atau apa, kita bisa melakukan repotting ya. Tentunya jangan sampai rumah kita kotor, tapi itu bisa kita lakukan. Jadi saya beberapa kali itu kalau buka botol ya, buka anggrek dari botol atau mindah overpot, itu saya lakukan di malam hari. Jadi malam hari mungkin sudah belum ngantuk ya, sambil santai-santai itu di ruang keluarga, itu saya repotting anggrek-anggrek itu di dalam ruangan, tapi ya jangan yang bikin kotor, tapi kalau semua pot-pot kecil itu biasanya masih masih oke. Jadi buka botol overpot itu kadang saya lakukan juga di dalam ruangan sambil nonton TV. Sehingga paginya kalau pagi ya tidak sempat untuk overpot gitu, nah ini anggrek-anggrek kita sudah bisa terlaksana lah kegiatan hobi kita. Jadi anggrek-anggrek kita tetap bisa terawat. Nah, saya kira merawat anggrek itu ya karena hobi ya. Hobi itu bagaimanapun juga kita sesuaikan dengan yang kita bisa dan kita mampu lah. Nah, kalau saya biasanya seperti itu. Jadi pagi sebelum berangkat itu nanti biasanya habis subuh, kita mungkin sudah mulai cek-cek, sudah lihat-lihat ke kebun, ya apa-apa yang perlu ditangani di anggrek-anggrek kita. Jadi anggrek-anggrek kita itu jangan dilihat ketika berbunga aja ya. Jadi kita tunggu berbunga terus, tapi kita lihat waktu nggak berbunga pun kita perhatikan satu, dari mulai akar, batang, daun itu kayak apa sih. Jadi kita perlu kadang-kadang keliling-keliling kebun. Kalau saya tuh pagi-pagi gitu, biasanya keliling-keliling, tak lihat-lihat. Nanti ini kira-kira ternyata ini ada jamurnya. Nah, ini perlu di obati dan lain sebagainya. Memang ini kemarin cuacanya agak kurang ini ya, jadi tidak stabil karena sebenarnya musim sudah mulai masuk musim kemarau, tapi masih hujan kemarin. Jadi ini di tempat saya baru banyak terkena serangan jamur ya. Jadi kemarin cuaca yang tidak menentu seperti itu kadang-kadang juga bisa berpengaruh terhadap kesehatan dan kesuburan tanaman anggrek. Nah, ini baru mau kita recover lagi. Ini dari kita mulai untuk penyemprotan dengan insektisida dulu. Ini karena juga kemarin ada serangan bunga-bunga yang gagal mekar, spek-spek yang gagal mekar. Ini makanya kita coba semprot dulu nih. Untuk pemupukan mungkin teman-teman nanya pupuknya pakai apa, itu biasa ya banyak pertanyaan seperti itu. Di video lain kayaknya juga pernah kita siu, tapi tidak ada salahnya ya kita ulangi ya. Kalau saya pakai pupuknya pakai unsur NPK, pupuk yang mengandung unsur NPK, dan bisa pupuk kimia maupun pupuk organik. Tapi saya lebih sering pakai pupuk kimia ya. Ya alasannya sih sebenarnya karena aja sih. Karena gampang nyarinya aja. Sebenarnya ya organik juga gampang juga ya. Ya tapi di dekat-dekat saya itu banyak yang jualnya itu pupuk kimia, jadinya ya pakai kimia.
Nah, untuk komposisinya ini tergantung fase dari pertumbuhan anggrek itu. Kalau anggrek dalam masa pertumbuhan atau generatif, ya kita pakai pupuknya yang mengandung unsur N yang tinggi. Kalau anggrek kita persiapan ke pembungaan atau sudah dewasa, ya kita pakai pupuk yang mengandung unsur fosfor atau P yang tinggi. Nah, cara pemupukannya ini kemarin di video terdahulu pernah saya share ya mengenai pemupukan anggrek. Ya, nanti mungkin bisa dilihat ya di kolom deskripsi, nanti saya cantumkan linknya. Jadi untuk pemupukan saya biasanya semua tanaman di kebun saya itu saya pupuk semua. Jadi di tempat saya tuh nggak cuma satu tempat, artinya ini ada yang di pohon seperti ini ya, anggrek-anggreknya ada yang saya tanam di pohon, ada yang di pot, ada yang di full sun full rain, ada yang di teras semacam ini ya. Semuanya saya perlakukan sama ya, jadi tidak sama itu maksudnya ya kalau lainnya dipupuk ya semua dipupuk bareng seperti ini. Kadang-kadang saya juga nggak terlalu membedakan ini harus tak pupuk yang N-nya tinggi atau P tinggi. Nah, ini mungkin jangan dicontoh ya. Idealnya memang kalau tanaman dalam masa pertumbuhan ya N-nya yang tinggi karena dia kebutuhannya kan nitrogen tinggi. Kalau fase pembungaan dia butuhnya fosfor tinggi. Ya, makanya dipupuk dengan P tinggi. Tapi biasanya karena saya malas ribet ini ya, nyampurnya harus gantian ini. Harus ganti yang P tinggi, harus N tinggi. Ini biasanya ya udah satu kali nyampur. Kalau dalam satu tangki itu masih ya saya semprotkan ke semua tanaman yang belum tersemprot pupuk. Ini mungkin yang kayak gini jangan ditiru ya, jangan ditiru. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Selamat bertemu lagi di video-video selanjutnya.